Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redox. Oke, apa itu reaksi yang setara? Reaksi yang setara, reaksi yang memenuhi hukum kekekalan massa. Jadi di sini ada dua syarat. Syarat yang pertama, jumlah atom di sebelah kiri sebelum reaksi harus sama dengan di sebelah kanan sesudah reaksi. Syarat yang kedua, jumlah muatan sebelah kiri harus sama dengan jumlah muatan di sebelah kanan. Kita ambil contoh soal, maka di sini jumlah atom Cu di sebelah kiri dan kanan harus sama-sama 3. Begitu juga untuk atom hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Muatannya juga nih, di sebelah kirinya netral 0, di sebelah kanan di sini ada 3Cu2 plus 6 dengan 6 NO3 min plus 6 min 6, berarti kiri dan kanan juga netral, muatannya juga sama. Oke, terus bagaimana untuk reaksi berikut ini? Reaksi sama, tapi koefisiennya beda-beda. Mana nih yang paling benar? Kalau kalian perhatikan ya semuanya akan sama, baik jumlah atom atau muatan, untuk semuanya sama. Tapi yang paling benar adalah yang C, karena ini adalah reaksi redox. Untuk reaksi redox, selain muatan dan jumlah atom hanya harus sama, tapi kenaikan biloks dan penurunan biloksnya juga harus sama, atau jumlah elektron yang dilepas harus sama dengan jumlah elektron yang diterimanya. Jadi akan nambah nih syarat suatu reaksi redox dikatakan setara. Jadi kita tambahin yang ketiga, yaitu jumlah perubahan biloks oksidasi harus sama dengan jumlah perubahan biloks reduksinya, atau jumlah elektron yang dilepas harus sama dengan jumlah elektron yang diterimanya. Oleh karena itu, untuk penyetaraannya juga ada dua cara, yaitu cara perubahan bilangan oksidasi PbO dan cara elektronnya dari perubahan elektronnya, yaitu cara setengah reaksi. Oke, kita pelajari yang cara PbO. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, tuliskan reaksinya, kemudian tentukan unsur yang mengalami perubahan biloks. Yang kedua, setarakan jumlah atom kiri dan kanan untuk unsur yang mengalami reaksi redox saja. Yang ketiga, tentukan perubahan biloks dan samakan dengan cara mengalih silang. Yang keempat, tulis ulang reaksinya dengan koefisien. Koefisiennya ini dari hasil kali silangnya nanti. Kemudian yang kelima, samakan jumlah atom oksigen dan hidrogen sesuai suasananya, bisa asam, bisa basa. Dalam suasana asam, sisi yang kelebihan oksigen kita tambahkan 2H+, kalau kelebihan 1 oksigen. Kalau dia kekurangan 1 oksigen, kita tambahkan H2O. Sedangkan untuk yang basa, sisi yang kelebihan 1 oksigen itu kita tambahkan H2O, sedangkan yang kekurangan oksigen kita tambahkan 2OH-. Nah, yang keenam, kita cek apakah semuanya sudah setara. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Oke, langkah yang pertama, reaksinya udah kita tulis, berarti tinggal menentukan perubahan biloks. Unsur mana nih yang mengalami perubahan biloks? Oke, kita buka lagi aturan penentuan biloks dalam senyawa. Karena Cu ini unsur bebas, maka biloksnya 0. Sekarang kita lihat aturan biloks dalam senyawa. Masih ingat ya, materi kelas 10 ada prioritas 1, 2, 3, 4. Prioritas 1 ini biloksnya dalam senyawa nggak pernah berubah. Tapi untuk prioritas 2, hidrogen, di sini dia +1, tapi kalau ketemu unsur yang di atasnya yang logam, maka dia jadi -1. Oksigen di prioritas 3, -2, kalau ketemu yang atasnya bisa jadi bukan -2. Klorin, fluorin, bromin -1, dan sulfur ya -2. Oke, sekarang kita tentukan sesuai dengan prioritasnya. Berarti untuk HNO3, hidrogennya dulu. Untuk hidrogen dia adalah +1. Selanjutnya unsur oksigen, biloksnya -2. Ada 3 nih, berarti totalnya -6. Ditambah 1, berarti -5. Supaya netral, maka bilok untuk unsur nitrogennya adalah +5. Oke, untuk CuNO3 2- kita satuin aja nih jadi ion poliatom NO3-, berarti dia -1, ada 2, maka si Cu-nya adalah +2. NO-nya -2, maka N-nya +2, H2O hanya +1, maka O-nya -2. Oke, berarti di sini Cu mengalami oksidasi dan nitrogennya mengalami
reduksi. CU-nya biloxnya naik 2, sedangkan nitrogen dia biloxnya turun 3. Apa sih langkah selanjutnya? Yang mengalami reduksi kan CU dan nitrogen. Di sini tembaganya CU-nya kiri 1, kanan 1 setara, nitrogennya dia ada 1, kanan juga 1. Oke, udah setara, berarti bisa kita skip. Oke, langkah selanjutnya kita lihat nih, oksidasinya dia naik 2, reduksinya dia turun 3. Nah, ini kita kali silang, berarti nanti yang oksidasi kita kali 3, yang reduksinya kita kali 2. Angka 3 dan 2 ini yang nanti akan jadi si koefisien. Jadi nanti si CU punya koefisien 3, si nitrogennya punya koefisien 2. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya, kita masukkan koefisiennya. Tadi kan yang CU punya koefisien 3 ya dari hasil kali silangnya, maka yang kanan juga harus 3. Untuk nitrogennya tadi kan punya koefisien 2, tapi yang kita tulis yang kanan dulu nih. Yang kiri itu harus hasil penjumlahan nitrogen total yang di sebelah kanan. Totalnya ada 8. Maka dia 8, hidrogennya juga harus sama, yang sebelah kanan harus ada 8, maka H2O-nya harus dikali dengan angka 4. Punya koefisien 4 untuk H2O-nya. Kita cek semuanya sudah setara, berarti ini reaksi setaranya dengan koefisiennya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini sama yang sebelumnya, cuman ini untuk reaksi ionnya dalam suasana asam. Oke, kita tentukan dulu bilox-biloxnya. Tulis semuanya bilok-bilok unsurnya yang terlibat dalam reaksi, kemudian tentukan mana yang oksidasi, mana yang reduksi sama yang sebelumnya. Terus kita masukkan lagi koefisiennya dari hasil kali silangnya ya. Nah, sekarang kan di sini ada suasana asam ya. Kita ikutin aturannya tadi. Kita lihat jumlah oksigennya di sebelah kiri dia ada 2 kali 3 6, di sebelah kanan dia ada 2. Berarti yang sebelah kiri kelebihan 4 atom oksigen, berarti ditambah dengan 8H+. Hidrogennya ada 8 nih sebelah kiri, berarti kanan juga harus ada 8 dengan menambahkan 4H2O. Oke, kita cek jumlah atom di kiri dan di kanan. Oke, udah sama, jumlah muatan di kiri dan kanan udah sama, berarti sekarang kita dapat reaksi setaranya. Oke, sekarang tadi suasana asam, kita lanjut ke soal untuk suasana basa. Oke, kita cari bilok masing-masing unsurnya dulu. Di sini kan MnO4 min, oksigennya min 2 kali 4 min 8. Totalnya kalau ditambah Mn itu harus min 1, maka Mn-nya plus 7. Sekarang C2O4 2 min, O-nya min 2 kali 4 min 8 ditambah 2C itu min 2, maka C-nya harus plus 3. Untuk yang lainnya sama, cari semua biloxnya. Selanjutnya setarakan unsur yang mengalami perubahan bilox. Mn kiri 1, kanan 1 setara. C di sebelah kiri ada 2, di kanan ada 1. Berarti yang sebelah kanan harus dikali dengan 2. Berarti Mn mengalami reduksi turun 3 dan karbonnya mengalami oksidasi naik 1, tapi kita kali 2. Oke, selanjutnya kita kali silang untuk menentukan koefisiennya. Berarti Mn sekarang koefisiennya 2, kiri 2, kanan 2. Sekarang C-nya kita kali 3, berarti ada 6. Yang sebelah kanan juga kali 3. Suasana basa, kita hitung dulu oksigen di sebelah kiri ada 2 kali 4, 8 ditambah 3 kali 4, 12. Berarti sisi kiri 20, sisi kanan berarti ada 4 ditambah 12, 16. Berarti sisi kiri kelebihan 4 atom oksigen, berarti ditambah 4 H2O untuk sisi sebelah kirinya. Berarti kanannya supaya hidrogen sama harus ditambah 8 OH-. Oke, berarti sekarang kita sudah dapat reaksi setaranya. Nah, kalau diperhatikan di sini ketika suasana basa OH-nya ada di kanan. Pas tadi suasana asam H+-nya ada di sebelah kiri. Apa selalu seperti itu? Tidak. Kita perhatikan lagi mana yang kelebihan atau mana yang kekurangan oksigennya. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya lagi. Ini masih suasana basa. Kita ikuti langkah-langkahnya. Tulis dulu biloxnya,
Kita lihat mana oksidasi, mana reduksinya. Terus kita kali silang. Kita tulis koefisiennya dari hasil kali silangnya. Ini suasana basah. Berarti kita lihat dulu jumlah atom oksigennya. Di sisi sebelah kiri ada 15, di sisi sebelah kanan ada 17. Berarti yang kiri kekurangan oksigen. Nah, berarti OH- ditambahkan di sisi sebelah kiri, karena kurang 2 oksigen berarti tambah 4 OH-, berarti di sebelah kanan ditambah 2 H2O. Oke, berarti sekarang kita dapat reaksi setaranya. Oke, ini dengan cara PBO. Kita lanjut dengan cara setengah reaksi atau ion elektron. Langkah-langkahnya, buatlah kerangka reaksi ion. Kalau awalnya dia dari reaksi molekul, untuk yang mengalami redoks saja ya. Kemudian pisahkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Samakan jumlah atom kiri dan kanan yang mengalami perubahan biloks. Samakan atom oksigen dan hidrogennya sesuai suasananya ya. Kelima, samakan muatan dengan menambahkan elektron. Kalau jumlah elektron yang ditambahkan berbeda, berarti harus dikali silang. Kemudian jumlahkan, karena kan tadi dari setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Dan yang keenam, kita cek lagi apakah semuanya sudah setara. Oke, perhatikan contoh berikut ini untuk cara setengah reaksinya. Oke, ini kita buat reaksi ionnya dulu. Suasananya asam. Kemudian kita tentukan biloks masing-masingnya. Setelah itu berarti kita buat setengah reaksi oksidasi dan reduksinya. Cu-nya oksidasi, N-nya reduksi. Oke, langkah selanjutnya dia udah setara jumlah atomnya. Cu-nya kanan kiri sama, N-nya juga kanan kiri sama-sama 1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu oksigennya. Yang oksidasi dia nggak ada oksigen, oke skip. Yang reduksi sebelah kiri ada 3, sebelah kanan ada 1, berarti yang kiri kelebihan 2 oksigen, berarti yang sebelah kiri kita tambahkan 4H+, dan sebelah kanan biar imbang hidrogennya kita tambahkan 2H2O. Oke, langkah selanjutnya reaksi oksidasi, Cu-nya muatannya 0, Cu2+, berarti sebelah kanan plus 2, kelebihan 2 muatan positif, maka di sebelah kanan ditambahkan dengan 2 elektron. Dan untuk reaksi yang reduksinya, NO3 diamin 1 tambah 4H+, berarti sebelah kiri ada 3 muatan positif, yang kanan netral, maka yang kiri harus ditambah 3 elektron. Karena jumlah elektron oksidasi reduksinya beda, berarti kita kali silang. Udah, kita kalikan, kita tulis reaksi oksidasinya 3Cu, 3Cu2+, 6 elektron. Reaksi reduksinya sama, kita kali 2 semuanya. Kemudian kita jumlahkan. Di sini ada elektron di sisi sebelah kanan reaksi oksidasi, dan di sisi sebelah kiri untuk reaksi reduksi. Jumlahnya sama-sama 6, karena beda ruas berarti bisa kita coret. Kemudian kita jumlahkan sisi kirinya 3Cu plus 2NO3- plus 8H+ menjadi 3Cu2+ plus 2NO plus 4H2O. Oke, kita dapat reaksi setaranya. 3Cu plus 2NO3- plus 8H+ menjadi 3Cu2+ plus 2NO plus 4H2O. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Reaksinya dalam suasana basah. Ini reaksinya udah reaksi ion ya. Kemudian kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsurnya. Kita tentukan setengah reaksinya. Reaksi reduksinya Mn, jadi reaksi oksidasinya adalah si karbonnya. Kemudian kita setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloksnya. Mn-nya udah setara, si karbonnya sebelah kiri 2, sebelah kanan baru 1, maka yang sebelah kanan harus kali 2. Oke, langkah selanjutnya setarakan oksigen hidrogennya. Suasana basah, kita lihat untuk reduksinya Mn ada 4 kiri, kemudian sebelah kanan ada 2, berarti sebelah kiri kelebihan 2, maka sebelah kiri ditambahkan 2H2O karena suasana basah. Berarti sebelah kanannya kita tambahkan 4 OH-. Yang oksidasi ini 4 oksigen kiri, 4 oksigen kanan. Oke, udah setara berarti. Sekarang kita
lihat muatannya. Reduksinya dia Mn-nya itu -1, kemudian yang sebelah kanan -4, berarti sebelah kiri kita tambahkan 3 elektron supaya sama muatannya. Oke, yang oksidasinya sebelah kiri dia ada 2-, berarti yang kanan juga harus 2-, maka tambah 2 elektron. Oke, kita kali silang. Setelah kita kali silang, kita tulis koefisien barunya setelah dikalikan. Untuk reduksinya jadi 2MnO4- plus 4H2O plus 6 elektron menjadi 2MnO2 plus 8 OH-. Oksidasinya kita kalikan juga. Kemudian kita jumlahkan. Elektronnya bisa kita coret beda ruas. Sekarang kita jumlahkan semuanya. Sisi ruas kiri kita jumlahkan, sisi ruas kanan kita jumlahkan, maka kita akan dapat reaksi setaranya. Oke, semoga kalian bisa memahami ya penyetaraan reaksi redoks ini baik dengan cara PBO atau dengan cara setengah reaksi. Selanjutnya kita akan bahas tentang penerapan stoikiometri untuk reaksi redoks. Dalam stoikiometri reaksi redoks, prinsipnya adalah mol oksidator itu harus sebanding dengan mol reduktornya berdasarkan koefisiennya, sama lah kayak yang kelas 10 itu stoikiometri reaksi, dimana berarti di sini mol elektron yang dilepas akan sama dengan mol elektron yang diterimanya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Tentukan volume larutan HNO3 0,5 molar yang diperlukan untuk melarutkan 3,81 gram tembaga dengan AR 63,5. Jika diketahui reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Reaksinya udah ada, berarti kita ikuti langkah-langkahnya supaya kita dapat reaksi setaranya. Kalau kita udah dapat reaksi setaranya, berarti nanti ini perbandingan mol tembaga dengan mol HNO3 adalah 3:8. Kita cari dulu nih mol tembaganya, yaitu gram per mr. 3,81 dibagi 63,5. Kita dapat 0,06 mol. Kalau koefisien 3 0,06 mol, maka koefisien 8 kita akan dapat 0,16 mol. 0,16 mol itu dalam bentuk larutan dengan konsentrasi 0,5 molar. Berarti untuk cari volumenya kita tinggal bagi mol dibagi molaritasnya. Dapatlah volumenya 0,32 liter atau 320 mili. Oke, semoga bisa kalian pahami. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.